Dimohon kepada segenap tamu undangan untuk berdiri dan kita sambut dengan tepuk luar biasa kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Bapak Budiman Sujatmiko beserta Ibu, dan juga Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Ibu Nanik Sudaryati beserta rombongan dan bersiap untuk memasuki panggung. Silahkan untuk dapat duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Direktur Aplikasi Infrastruktur Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Aris Kurniawan, untuk dapat ke panggung terlebih dahulu. Silahkan bersama-sama dengan Bapak Budiman Sujatmiko selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia untuk hadir menuju ke panggung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Direktur Aplikasi Infrastruktur Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan karunia serta kasih sayangnya kita semua dapat hadir dalam acara Rembuk Desa Membangun yang digagas oleh apa, Desa? Gerakan Desa Membangun. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Gerakan Desa Membangun. Ini adalah tahun ke-13 Gerakan Desa Membangun, memberikan warna dan memberikan banyak dampak positif, dan salah satu penggagas yang luar biasa sekali yaitu Bapak Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia. Tadi kami melihat Bapak berjalan kaki menuju Pak Gubugan Melung. Benar ya Pak ya? Luar biasa sekali, dan Bapak menginap di homestay warga, merasakan kopi Melung dan juga makan hidangan khas dari Desa Melung. Benar ya Bapak ya? Beserta Ibu dan juga wakil dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ibu Nanik Sudaryati. Luar biasa sekali ya Risma ya? Luar biasa sekali ya, ini bisa kami jadikan contoh dan memang menginspirasi ini Pak Panda. Iya. Iya. Jadi ini adalah Desa Melung, ya, yang mana Desa Melung ini merupakan salah satu desa cerdas, dan yang mana pada kesempatan kali ini menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Rembuk Desa Membangun yang diselenggarakan oleh Gerakan Desa Membangun. Beri tepuk tangan meriah untuk Gerakan Desa Membangun. Dan izinkan kami, Novanda dan juga rekan saya, iya, di sini saya Eka Risma, akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga ada diskusi Gerakan Desa Membangun dalam rangka pengentasan kemiskinan, di mana dihadiri oleh 500 tamu undangan perwakilan kepala desa, TP, TPP, dan juga dari masyarakat tokoh adat yang ada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan juga Kabupaten Cilacap. Dan setelah itu nanti ada tanya jawab, ada teman-teman kita juga yang hadir melalui Zoom meeting dari seluruh Indonesia. Baiklah, untuk acara pertama silakan Risma. Iya, untuk acara yang pertama nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bersatu. Ya, dimohon kepada Kaila Natasha Sugama selaku mahasiswa dari Telkom University Purwokerto yang akan menjadi dirijen pada kesempatan kali ini, hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dibacakan oleh Bapak Kiai Halimi selaku perwakilan dari PD Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di sini mengucapkan puja dan puji kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini kami berkegiatan untuk desa membangun bersama kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan berkahilah pada kegiatan hari ini, ya Allah. Padamu ya Allah kami minta dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Melu kepada Bapak Hoirudin untuk waktu dan tempat kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Direktur Administrasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap. Yang saya hormati Kepala Dinas PMP Kabupaten Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Yang saya hormati Kepala Dinkora Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas, para Kades Kabupaten Banyumas, para Kades Cilacap, para Kades Purbalingga. Yang saya hormati pula tenaga pendamping profesional dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas. Oke. Mohon maaf yang kami hormati Ibu Nanik dari Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia. Mohon maaf Ibu. Yang selanjutnya yang saya hormati dari lembaga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati segenap organisasi masyarakat. Yang saya hormati dari para pimpinan organisasi PMII, HMI, KMNI, PNKRI, DMM, Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati lembaga desa pengelola hutan. Yang saya hormati
para peserta yang saya banggakan, para peserta konten kreator desa, dan tidak lupa saya hormati Direktur BD Nusantara, Bapak Yosi Suparyo, seluruh hadir yang saya hormati, dan seluruh warga masyarakat Desa Melung yang saya cintai. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu di lapangan Desa Melung. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas nama pemerintah dan desa, masyarakat Desa Melung, Kecamatan Dumanteng, Kabupaten Banyumas, sebagai tempat diselenggarakannya Forum Rembuk Desa yang pada sore hari ini semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk dicarikan jalan keluarnya. Yang selanjutnya tentunya pertemuan ini merupakan bagian dari upaya kita semuanya untuk berkolaborasi dalam upaya penanganan atau penanggulangan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, ide-ide yang muncul nanti dalam diskusi-diskusi ini akan menjadi sumbangsih yang berharga untuk disampaikan kepada pemerintah, menjadi sebuah usulan kebijakan yang operasional nanti di lapangan sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat bercurah pendapat. Semoga kegiatan ini menjadi catatan amal baik kita untuk bangsa dan negara. Yang selanjutnya tidak kalah pentingnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam menyelenggarakan atau menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan Rembuk Desa ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan penyediaan tempat maupun lainnya. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu diskusi gerakan Desa Membangun dalam rangka pengentasan kemiskinan, di mana pada kegiatan kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Setio Nugroho selaku tokoh dari gerakan Desa Membangun, di mana beliau nanti juga akan memandu untuk kegiatan tanya jawab baik bagi peserta yang luring maupun peserta yang mengikuti secara daring. Kepada Bapak Setio Nugroho, kami persilakan untuk naik dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Setio Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdesa, merdesa. Kepala BPKKIN Bapak Iman Sudabriko yang saya hormati, Wakil Kepala Badan Taskin Ibu Nanik Sudaryati Dayang yang saya hormati, Ibu Budiman Sudabriko yang saya hormati, Direktur Aplikasi Infrastruktur Pemerintahan Bapak Kurniawan yang saya hormati, Pak Joko Pristiwanto Kepala Desa Bupangkangkung Kecamatan Kabupaten Cilacap yang saya hormati, dan Pak Saifuddin Ketua Satria Praja Banyumas yang saya hormati, serta Bapak Ibu semuanya para peserta Rembuk Desa Membangun yang saya hormati dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini, sore ini kita bisa bertemu dan sekaligus kita bisa menyampaikan pikiran-pikiran kita dalam rembuk nanti, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan yang ada di desa khususnya dan Indonesia secara umum. Untuk itu kami sampaikan terima kasih
Dan selamat datang kepada narasumber yang telah sudah hadir di sini bersama-sama kita. Dan nanti kami juga mohon kepada teman-teman atau peserta diskusi untuk bisa menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang untuk upaya pengentasan kemiskinan. Dan perlu kami sampaikan bahwa peserta pada kali ini berasal dari berbagai pihak. Ada dinas-dinas, instansi kabupaten yang memang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Ada dinas kominfo, dinas bapeda, kepala bapeda, dan juga dinas PNB, baik dari Banyumas, Purbalingga dan Cilacap. Kami sampaikan selamat datang dan terima kasih. Kemudian ada tenaga pendamping profesional yang saya kira ini sangat antusias dan terus semangat ini, baik dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Jadi saya juga menyampaikan selamat datang dan terima kasih. Kemudian dari perguruan tinggi yang ada di Purwokerto, dari LPPM ini juga hadir. Kemudian ada organisasi kemasyarakatan, ada HIPMI, Aspikmas, Perkumpulan Seruni, Darwis, dan sebagainya. Kemudian ada lembaga masyarakat desa hutan, dan yang terakhir adalah konten kreator desa se-Indonesia. Konten kreator desa Indonesia untuk tunjuk ajari mana konten kreator desa. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya berbagai pihak dalam bentuk ini kita akan mendapatkan satu perspektif yang lebih luas dan sekaligus nanti bisa membuat rekomendasi strategi untuk pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, lebih cepat, khususnya yang ada di desa-desa ini. Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa mengatasi kemiskinan itu bukanlah tindakan kemurahan hati, tetapi itu adalah kewajiban untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Sehingga upaya mengatasi kemiskinan itu merupakan sesuatu yang sangat terkait dengan persoalan harkat dan martabat manusia. Dan terlebih-lebih kita ini di Indonesia, tujuan bernegara salah satunya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ini harus kita perjuangkan bersama. Mengatasi kemiskinan itu harus kita lakukan bersama, sehingga kemiskinan di Indonesia nanti bisa mencapai pada titik nol. Seperti itu harapan kita, sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Nah, sebelum diskusi ini berlangsung, sebelumnya kami minta arahan dari Kepala BPTASKIN Bapak Budiman Sujatmiko untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan strategi dan upaya pengentasan kemiskinan, dan selanjutnya nanti kita lakukan rembuk desa bersama-sama. Untuk waktu kami persilahkan Bapak Budiman Sujatmiko. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Roma, rekan kerja saya, Ibu Nanik Sudaryati, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Bapak Joko Prisciwanto, Kepala Desa di Wakanggung, Mas Aris dari Direktur Infrastruktur Aplikasi Informatika, sama Mas Saifudin, ini juga tokoh pejuang desa dari Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu sekalian, para pegiat desa dan pegiat pengentasan kemiskinan, saya mewakili Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Memang tidak khusus berkaitan dengan desa, tapi itu menyangkut desa dan kota. Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto punya prioritas program yang harus tuntas dalam 5 tahun ke depan. Bapak Presiden menegaskan bahwa beliau ingin memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Makanya beliau melancarkan program makan bergizi gratis. Apa itu program makan bergizi gratis? Ingin agar nanti setelah skala penuh 82 juta anak sekolah dan santri dan ibu-ibu hamil tidak perlu memikirkan makan siang
atau makan pagi, tapi disediakan oleh negara. Ibu hamil, balita sampai anak SMA, agar semua orang dari keluarga apapun dapat makan bergizi, supados menapa? Supados anak-anak kita cerdas. Pembangunan sumber daya manusia. Nomor 2, prioritas Bapak Prabowo Subianto adalah swasembada pangan. Swasembada pangan. Apa artinya swasembada pangan? Berasnya, kangkungnya, pakisnya, budinya, sayuran-sayurannya tidak perlu kita impor, tapi dipenuhi oleh rakyat Indonesia sendiri. Saya boten setuju, boten sing boten setuju itu yang ingkang urik, yang ingkang urik. Intigo, Bapak Prabowo Presiden kita punya program pengentasan kemiskinan. Beliau ingin dalam 5 tahun kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu orang yang nggak punya rumah, yang kaliren, ya, wis lempah-lempah, nggak ada lagi di Indonesia. Dalam 2 tahun beliau ingin menolkan kemiskinan ekstrim. Nggak boleh ada, ya, nggak boleh ada lagi. Dan di tahun 2029 Bapak Prabowo ingin tinggal 5% saja orang yang miskin. Nah, tahun 26 kemiskinan ekstrim dari 0%, sing kere banget lah kira-kira gitu. Tapi yang miskin 2029 sekarang masih 9%, mau diturunkan dari 5%. Terus yang terakhir adalah hilirisasi, meneruskan programnya Pak Jokowi. Kalau tadi makannya kita dipenuhi oleh rakyat sendiri lewat swasembada pangan, dengan hilirisasi, tambang-tambang kita, nikel kita, emas kita, minyak kita, batu bara kita, maupun hasil-hasil perkebunan kita diolah supaya jadi barang produk industri. Jadi itu saja yang dimau oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Gibran dalam 5 tahun ke depan. Nah, beliau mendirikan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Saya, Ibu Nani Sudayati, dan Bapak Iwan Sumule, kami masing-masing dipanggil sendiri-sendiri waktu itu ke rumah beliau. Tiba-tiba Bapak Prabowo mengatakan, kurang lebih ceritanya sama dengan Bu Nani, bahwa beliau ingin mendirikan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kenapa Pak Prabowo ingin mendirikan itu? Beliau bilang begini, percuma Indonesia masuk menjadi negara G20 kalau masih ada orang miskin. Kebanggaan kita, puncak kebanggaan kita adalah kalau di Indonesia tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang stunting, tidak ada lagi orang bodoh, tidak lagi teknologi kita impor dari luar, tapi harus berdikari. Saya bilang pada beliau, cocok tuh Pak, cocok sekali. Itu juga apa yang menjadi idealisme saya sejak muda. Yang beliau tinggal mengatakan untuk itu badan ini saya percayakan pada Pak Budiman untuk mengepalainya. Bagi saya, Bapak Ibu, bukan soal jabatan, tapi cita-cita. Cita-cita bela wong cilik, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, cita-cita memajukan Indonesia itu harus tercapai meskipun gangguannya tidak sedikit. Gangguannya tidak sedikit. Siapa yang ganggu? Yang ganggu adalah orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara
impor barang-barang kebutuhan kita. Ya nggak perlu macul, nggak perlu matun, nggak perlu deres, cukup pakai tanda tangan, oleh persenan sedang impor. Juga pejabat-pejabat yang korup. Karena itu Pak Prabowo juga mengatakan, untuk semuanya berhasil, kita harus memberantas korupsi dari pusat sampai desa. Jadi Pak Prabowo juga ngomong bukan cuma yang ada di Jakarta, tapi kalau ada potensi korupsi di Melung, itu juga akan diberantas. Kalau ada potensi korupsi di Kubang Kangkung, juga akan diberantas. Kira-kira begitu. Juga kalau ada potensi di badan yang saya pimpin, ya Mbak Nani kita berantas ya. Mbak Nani ini pegiat pengentasan kemiskinan juga. Beliau ini di Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, urusannya goleti wong-wong sing ngisor grup. Ngerti grup, Bang? Ngerti grup? Jembatan. Yang nggak punya rumah, mencari orang-orang yang masih kaliren di pelosok-pelosok, ngasih bantuan. Beliau juga ditanya oleh Pak Prabowo, kamu mendampingi Budiman di BPKS. Selama ini kamu ngurusi orang-orang di bawah jembatan, ngurusi orang-orang miskin di desa, tak kasih jabatan setingkat wakil menteri. Wah, bagus sekali nih. Ya. Sekarang kamu nggak kekuasaan di negara, dan ini Budiman. Kalian kan berdua hobinya memerangi kemiskinan, kancane wong kiri. Nah, sekarang tak kasih kekuasaan, sanggup nggak? Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan atau tuntutan dari Pak Presiden Prabowo pada Mbak Nani sama seperti saya. Selama ini berjuang di jalanan, selama ini berjuang di kolong jembatan, sekarang tak kasih kantor di istana. Wah, kira-kira gitu, ya. Jadi tugas saya, Mbak Nani, Pak Iwan, semula di DPTAS-nya adalah mendekatkan orang miskin pada istana dan mendekatkan istana pada agenda-agenda orang miskin. Kalau saya pernah punya pengalaman jadi pejabat di DPR, dulu dapil saya di sini. Lumayan, waktu pilek pertama 2009 saya dapat suara terbanyak dengan biaya yang paling rendah karena dukungan rakyat desa. Sekarang saya kembali ke sini bukan sebagai wakil rakyat dari dapil Banyumas Cilacap, tetapi mewakili presiden. Tapi saya juga kelingan cita-cita lawas saya dulu ketika jadi DPR, bagaimana mengentaskan kemiskinan. Cuma kali ini bukan cuma di desa, tapi juga di kota. Nah, terus ini kan isinya koordinator, orang-orang digital juga ada sebagian di sini. Terus orang miskin harus diinvestasikan dengan cara bagaimana? Monggo slide berikutnya, halaman berikutnya. Jelaskan aja dulu. Digitalisasi yang memerdekakan rakyat miskin. Kok bisa digitalisasi yang memerdekakan rakyat miskin? Judulnya berdata, berdana, berdaya. Jadi kalau kita ingin pinter, kita ingin maju, kita ingin sejahtera, kita ingin mandiri, mulai dari datanya diperbaiki. Setelah data diperbaiki, dananya dikucurkan supaya tidak salah alamat. Setelah didata, dana dikucurkan, tidak salah alamat, rakyat berdaya. Kalau tadi slogannya Mas Bayu adalah merdesa, dulu saya slogannya juga gitu, merdesa. Waktu kita sama-sama berjuang untuk undang-undang desa. Tapi sekarang setelah di BPTAS slogannya tak ganti, bukan merdesa lagi, tapi berdana, berdana, berdaya. Sanggup nggak? Setuju tidak? Nah, ini jumlah orang miskin. Fitur BPS jumlah orang miskin selawe juta. 20.000 Wong miskin di desa 13 juta
581.840, orang miskin di kota 11.637.370. Di Jawa Tengah orang miskin di desa 1.868.820, di kota 1.835.510. Jawa Tengah. Monggo terus, ini nggak apa-apa, saya sambil paparan ya. Nanti tanya jawabnya Mbak Nani aja yang jawab. Oke, monggo terus. Kayak gini dia. Caranya gimana sih atas orang miskin? Ya Insya kan? Allah gimana mau main-main nih? Saya belajar dari dua negara yang paling sukses mengentaskan kemiskinan, yaitu satu Brazil, satu Cina. Ya, di Cina itu dalam 40 tahun terakhir 800 juta orang miskin bersejahtera. Jadi selama 10 tahun ada 100 juta orang miskin bersejahtera. Kira-kira gitu. Ini macam-macam, ada miskin kultural, miskin sektoral, terangkan, tapi masuk gimana cara mengatasinya. Terus selama ini mengatasi kemiskinan itu kebanyakan yang atas caranya mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin lewat bansos, BLT segala macam. Yang atas, yang biru, jaminan sosial, bansos, subsidi, BLT dan BLT itu selama ini tekanannya ke sana. Tetapi BPKS atas arahan Bapak Prabowo Subianto ingin mulai bergeser ke bawah. Orang miskin bukan nyadong lagi, tapi mulai diajak bisnis, mulai diajak bekerja, mulai diajak mencipta. Kalau tadi berdata, berdana, berdaya, orang miskin nanti diajak untuk 3C, kalau tadi 3B, berdata, berdaya, berdaya, nanti orang miskin diajak cita-cita. Pertama, cita-cita dan cipta. Dua rasa senang, dua rasa cinta. Cinta keluarganya, cinta lingkungannya, dan cinta bangsanya. Setelah punya rasa cinta pada dirinya, pada keluarganya, pada lingkungannya, pada bangsanya, orang miskin, ya. Setelah itu orang miskin diajak untuk punya cita-cita, untuk punya cita-cita. Ya, pertama cinta, untuk mencintai dirinya. Karena aku mencintai diri miskin, aku ingin sejahtera, aku harus bekerja keras. Mencintai keluarganya supaya tidak kaliren. Mencintai desanya, mencintai kampung kotanya, mencintai kelurahannya, mencintai kabupatennya, mencintai provinsinya, mencintai Indonesia, mencintai partainya juga masih boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi cinta bangsa harus melampaui cinta partai. Harus terjawab ya. Masih Mas Joko bingung kenapa pindah gitu kan? Nah, ini kira-kira gitu. Ya. Jadi gitu, cinta diri, cinta keluarga, cinta lingkungan, cinta daerah, cinta bangsa, setelah cinta, orang miskin punya rasa cinta, nanti dia punya cita-cita, tapi ya cita-cita untuk dirinya sampai ke bangsanya, nanti dia mau cipta, cita-cita, tapi sebelumnya harus berdata berdaya. Karena gitu ya. Caranya gimana? Ada 9 sektor industri yang sudah ada di Indonesia, tapi selama ini 9 sektor industri itu adalah 9 acara pesta Indonesia selama 70 tahun lebih kita merdeka, tapi si pesta menguang Sugito, gitu kan? Tentang industri pangan ya wong Sugito, tentang industri pengolahan pabrik-pabrik wong Sugito, industri kesehatan sebagai pabrik obat wong Sugito, sing duwe universitas swasta wong Sugito, sing duwe kontraktor developer wong Sugito, sing duwe industri kreatif wong Sugito, sing duwe aplikasi-aplikasi handphone wong Sugito, sing duwe angkutan wong Sugito, sing duwe energi terbarukan wong Sugito. Dengan pemerintah Pak Prabowo oleh BPKS, selama ini 9 acara pesta ini, 9 program pesta ini juga harus melibatkan orang miskin.
Selanjutnya orang miskin dilibatkan tadi bagian umbah-umbah piring, bagian buang runtah, bagian korah-korah, bagian nuturin balung, rebutan karo kucing. Tapi program Pak Prabowo Subianto untuk percepatan kemiskinan enggak. Orang miskin bukan cuma ikut nyuci kirim, tapi ikut pestanya. Ikut pesta di 9 sektor ini, Bapak Ibu sekalian. Ikut pesta di 9 sektor ini. Nah, sekali, monggo. Agak panjang bisa singkat sekarang lah. Nanti pelajarinya nanti aja. Ini segala pengenal aja. Jadi BPTC itu barang apa? Kok kenapa harus dibuat? Ya. Ini nggak ada lagi ya, slide-nya ya. Saya sebenarnya bisa uraikan tadi 9 sektor itu gimana cara orang miskin mentas melalui 9 sektor itu. Gak ada yang saja? Hah? Oh iya. 9 sektor, 9 sektor. Oke. Nah, ini kerja BPTC adalah berkoordinasi dengan macam-macam kementerian. Dari miskin ekstrim sampai mandiri itu ada tahapan-tahapannya. Kira-kira BPTC bagaimana menemukan Kemensos, Kemendes, Kementrans, PLN, Pertamina, kemudian UMKM, Kementerian Bidasmen, Kementerian PPA, Kementerian Budaya, bank-bank, segala macam, Kementan, Kemenaker, terus di setiap tahap lintas itu kita mengawal, kita mengkoordinasikan. Terus bahwa ini caranya orang miskin lintas di sektor industri pangan. Bagaimana orang miskin ikut memasok beras, memasok gedok, memasok ayam, memasok gendong, masuk pakis, memasok apapun untuk makan gratis. Di mana 82 juta orang dikasih makan dari Senin sampai Jumat, sebagian itu diproduksi orang miskin. Gimana caranya? Itu tugas kami, memastikan orang miskin melu. Jangan cuma diisi vendor-vendor besar. Pangan ya. Oh lagi, ini industri pangan. Ini industri perumahan. Gimana caranya orang miskin terlibat? UMKM, BUMDes, koperasi. Kades, ajak BUMDesnya memasuk Pak Prabowo punya program 3 juta rumah per tahun. 2 juta rumah per tahun akan di desa. Konsep orang miskin untuk orang miskin desa, jangan untuk urahnya. Sangat-sangat Mas Hairudinya. Jangan sampai itu Mas Hairudinya, jangan. Tapi untuk orang miskin di desa, caranya apa? Orang miskin tidak membayar, cuma membayar maintenance perawatannya, nabung. Tapi untuk bisa nabung harus punya pekerjaan. Nah, kita ceritakan. Ini industri perumahan, bawa lagi. Ini industri energi terbarukan, gimana orang miskin terlibat. Ada BUMDesnya, ada BUMDes bersamanya, ada kooperasinya, nanti lewat CSR, lewat segala macam. Terus, lagi, kali ini percepatan pengentasan kemiskinan sektor digital. Konten kreator nanti di sini. Terus lagi, ini saya mau pamer Budiman Sudatmiko dan Mbak Nani ini nggak main-main. BPTC itu nggak main-main. Konsepnya madep, mantep, landep, gimana? Orang main-main. Terus lagi halaman berikutnya. Sebentar aja. Ya, BPTC itu nggak main-main. Sama seperti yang kita dulu berjuang untuk undang-undang desa, nggak main-main. Madep, mantep, landep. Nah, khusus digital, nanti ada perumahan, ada pangan, khusus digital ada berbagai macam teknologi, pengembangan platform blockchain untuk kependudukan, itu saya Kemendagri. Teknologi pertanian, platform big data untuk sumber daya alam untuk Kementerian SDM. Kita ingin memastikan ada yang sifatnya padat karya, pengembangan teknologi pertanian padat karya ini butuh banyak orang terlibat, orang miskin harus terlibat. Kalau yang padat data itu orang miskin juga bisa terlibat. Yang orang miskin agak kelelahan terlibat itu kayak industrinya padat modal. Misalnya konektivitas internet dan cepat segala macam, tapi nggak apa-apa. Kita pelan-pelan kita ataskan. Terus ini masing-masing ada caranya nih. Terus lagi, tuh kalau untuk pengembangan platform blockchain untuk kependudukan, ini
graduasinya, keterlibatan orang miskinnya bagaimana. Skala penciptaan lapangan kerja untuk rakyat miskin, 10.000 tenaga kerja jaringan seluruh provinsi berbasis kontrak dan reguler, 190.000 tenaga kerja pengembangan not skala nasional berbasis reguler. Ini jadi bocoran kanggo Mas Aris ini jajan ini, ya, bocoran kanggo BPTASI itu memang tugasnya ngasih bocoran ke menteri-menteri. Ada 27 kementerian yang mengelola 154 program pengentasan kemiskinan. Jadi program pengentasan kemiskinan selama ini ada 150 tersebar di 27 kementerian. Padahal rahasia suksesnya China dan Brazil di dalam mengentaskan kemiskinan dengan cepat adalah mensentralisasikannya, mensatu-pintukannya. Nah, kita mencoba mengkoordinasikannya lebih dulu sebelum berintegrasi, bersinergi dulu, ya. Ini pengembangan platform dosen, ini program pengembangan teknologi pertanian, 20.000 tenaga kerja, klaster industri, model rantai pasok semi tertutup, 100.000 tenaga kerja, terdesentralisasi, 100.000 tenaga kerja, mulai dari IoT, drone, sistem pompa, sistem irigasi, alat produksi pertanian, sistem monitoring. Ini orang miskin harus terlibat semuanya. Ini rasa untuk orang miskin. Kenapa China menjadi negara maju? 800 juta orang miskinnya itu udah hilang, tapi menjadi pengrajin beginian. Ya, terus lagi, ini khusus digital, pengembangan platform big data sumber daya alam, 10.000 tenaga kerja, tersentralisasi, 20.000 tenaga kerja tersentralisasi. Mulai dari desain sistem platform sampai pelatihan sosialisasi sampai kemungkinan pengumpulan data sampai pengujian dan validasi. Terus platform rantai pasokan terintegrasi digital, 10.000 tenaga kerja, salah satu lapangan kerja mestinya. Mulai dari regulasi untuk koordinasi supply chain sampai operasionalisasi platformnya. Terus, ayo terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, BPTASI itu karena dapat perintah tugas yang sangat mulia, kita nggak main-main. Kita sediakan resepnya, asal dijalankan dan asal tidak dikorup. Itu aja. Kalau dikorup itu urusannya jaksa dan kepolisian dan KPK. Kita memastikan bahwa ini tergolong yang baik. Terus pengembangan sistem kesehatan digital dan telemedicine, banyak lapangan pekerjaan semakin banyak. Kecilan. Di Cina bisa ngapain? Kalau tidak bisa orang miskin di Indonesia. Terus, hari nah, kita ingin menghimpun 10.000 perusahaan supaya mengekspor global, tapi mengajak orang miskin sehingga tercipta 20 juta tenaga kerja secara nasional agar tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budiman Sujatmiko telah memberikan arahan-arahan yang sangat luar biasa. Jadi BPTASI ini menjadi badan yang sangat strategis ya untuk pengentasan kemiskinan, dan kami di desa ini sangat berharap Pak Budiman, jadi nanti betul-betul kita bisa mewujudkan nol kemiskinan di Indonesia. Dan kita yakin karena Pak Budiman dan Bu Nanik ini memang sering berjuang bersama-sama kita, sering berjuang bersama orang-orang desa, sering berdekatan dengan orang-orang miskin. Saya yakin Pak Budiman, Bu Nanik nanti bisa mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. Gitu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya, ini sebelum nanti diskusi, ini ada pembacaan pernyataan gerakan desa untuk nol kemiskinan yang akan dibacakan oleh Bapak Joko dan didampingi oleh Asosiasi Kepala Desa dari Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Mas Tio untuk bisa naik ke panggung, saya ikutin. Betul. Pak Kades sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izinkan saya bertiga mewakili Kabupaten Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi amanat dasar negara Pancasila, Konstitusi, Undang-Undang Dasar tahun 1945, kami pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kabupaten Purbalingga menegaskan untuk bersungguh-sungguh menjalankan tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan. Hari ini, Jumat 13 Desember tahun 2024, kami mewakili pemerintah desa dan masyarakat desa telah melaksanakan rembuk desa sebagai bentuk permusyawaratan di pedesaan. Maka dengan ini menyatakan, satu, bahwa kami pemerintah desa dan masyarakat desa berkomitmen untuk menempatkan program-program pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas desa. Dua, kami pemerintah desa dan masyarakat desa siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melahirkan terobosan dan langkah nyata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga melahirkan desa kuat yang mandiri. Tiga, bahwa kami pemerintah desa, masyarakat desa siap menjadi lokasi rintisan dan uji coba beragam program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan sehingga akan menginspirasi inisiatif serupa di seluruh Indonesia. Bahwa kami akan bekerja keras dan sepenuh hati untuk mencapai nol kemiskinan di desa sebagai bukti nyata perlindungan pada seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Demikian pernyataan singkat ini kami buat. Kami berharap bahwa masa yang akan datang kolaborasi dan kerjasama desa dengan pemerintah Republik Indonesia, terutama Badan Percepatan Kemiskinan atau BPKSKIN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga semakin ditingkatkan sehingga akan menginspirasi daerah-daerah lainnya untuk melakukan aksi yang sama. Belum Banyumas 13 Desember 2024 atas nama pemerintah desa dan masyarakat perwakilan Kabupaten Banyumas bertanda Saudara Sefudin, perwakilan pemerintah Cilacap Joko Pristiwanto, dan perwakilan Kabupaten Banyumas Purbalingga Tio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya. Dan selanjutnya naskah deklarasi ini bisa disampaikan ke Pak Budiman. Ya. Fotografer. Saya mau tanya, sebelum saya terima nih, disebutkan akan memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Sanggup nggak di dalam RAPBDes dan LKPDes betul-betul itu untuk pengentasan kemiskinan? Benar ya? Ya, oke. Alhamdulillah kalau kayak gitu, ini kelas menengah desa sudah banyak berpesta selama 10 tahun yang ada di Indonesia. Sekarang saya kelas bawah desa.
Ya, kasih mereka giliran untuk berpesta. Oke, siap, saya terima ya. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, acara nanti kita lanjutkan dengan diskusi, tetapi sebelumnya pada Pak Budiman bisa untuk Berarti Bu Nani bisa. Oh, langsung Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, yang tengah. Saya ini lebih suka tanya jawab jatuh sebenarnya ya. Silakan dari mic ya. Baik. Sebutkan nama dan alamat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Izinkan saya memanggilnya tidak Pak, tapi Mas Budiman Sujatmiko. Saya merasa senasib kepenambungan 97, waktu itu saya masih mahasiswa, mulai merasa tergoncang hatinya melihat negara zaman itu. Sampai 98, Mas Budiman begitu eksis di depan, sampai runtuhnya Orde Baru. Setelah Orde Baru runtuh, Orde Reformasi berdiri, Mas Budiman yang kebetulan di depan pilih jalur masuk parlemen di Senayan, saya pulang kampung. Nama saya Nasiruddin Latif, kebetulan kepala desa Gunung Ulet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Tadi sudah disampaikan banyak hal, tapi boleh ya Mas Budiman sama Bu Nani saya kasih challenge. Sebelum Mas Budiman mau mengentaskan kemiskinan, bisa nggak sebulan merasakan jadi orang miskin? Coba tinggal di desa kami, lihat kami seperti apa, baru bisa ngomong mengentaskan kemiskinan. Setuju? Mas Budiman di Jogja dulu kami seminggu super nih paling, jadi bisa ke kampus kakinya sepoyokan karena lapar. Tapi sayangnya Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak pernah kelaparan. Makanya saya sangat bersyukur Mas Budiman sudah di sana. Dan ini sudah sangat tepat. Saya akan menunggu perjuangan janji manis, janji hati Mas Budiman zaman itu. Jangan sampai ada lagi orang miskin di Indonesia. Karena sesungguhnya kita itu kaya raya. Hanya salah urus, salah konsep jadi seperti ini. Satu lagi Mas Budiman menjadi orang terdepannya Pak Prabowo Subianto, alhamdulillah sudah terpilih menjadi presiden, menjadi orang yang paling bertanggung jawab mempercepat pengentasan kemiskinan. Jadi tadi satu challenge-nya, rasakan dulu jadi orang miskin sehingga ngerti apa rasanya, sehingga ngerti bagaimana mengentaskan dirinya dari tidak miskin. Yang kedua, kita sepakati dulu miskin itu apa? Kalau sekarang kita menggunakan standar kriteria kemiskinan Kemensos akan sangat sulit dituntaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditambah dengan kita sebagai Muslim, kalau tidak ada lagi orang miskin, kemana kami mau bersedekah? Betul? Jadi jangan dihilangkan kemiskinan. Kita manage orang tidak kelaparan. Yang miskin itu bukan orang nggak makan. Yang miskin itu orang yang makannya hamburger, steak, dan sebagainya. Miskin hatinya melihat temannya tidak makan, cuek saja. Melihat rumah tangga tetangganya bocor, diam saja. Jadi itu permohonan saya akan menanyakan tadi satu, bersediakah Mas Budiman, Bu Nani hidup menjadi orang miskin seminggu saja, nggak usah lama-lama, seminggu saja. Kami siapkan bubuk untuk, saya siapkan semua fasilitas miskin, saya siapkan. Jadi
Jadi mari Mas Budiman, kebetulan sekali Pak Mas sudah ditunjuk menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Saya yakin kalau konsepnya seperti tadi, besok tahun depan terus bisa beli mobil, bukan itu. Tapi sebenarnya pernah merasakan dulu, orang mangan kita ternyata orang enak. Itu dirasakan baru nanti ayo bareng. Dan saya juga memohon seberapa besar sih intervensi BPT Taskin terhadap kementerian yang begitu banyak. Karena percuma desa harus begini, lagi-lagi. Ini kan banyak kepala desa di sini. DD 1 miliar saja penugasannya banyak sekali. Kayak negara ada BBM penugasan. Kok jangan begitu. Konsepnya kalau memang mau memajukan desa, pion serahkan ke desa dengan satu konsep tadi. Tidak lagi ada desa. Satu hal lagi, kami merasa terusik dengan pernyataan mantan kawan-kawan Mas Budiman sudah ikut di Komisi 5. Pada satu rapat dengan pendapat yang pertama, Komisi 5 dengan Kementerian Desa, salah satu disebutkan saran korupsi salah satunya di desa. Keempat, kades yang tertangkap terbukti korupsi 150 orang dari 79.800 sekian. Artinya sangat kecil. Itu dari jumlah, dari nominalnya. Kan tidak mungkin dana 1 miliar terus dikorupsi semua. Kalau dijumlahkan 150 kades paling-paling 15 miliar. Bandingkan dengan satu dirjen korupsi sampai 215 miliar satu orang. Tapi beban opini masyarakat seolah-olah kades itu sarang korupsi. Mohon dengan kekuatan Mas Budiman bisa tolonglah pejabat di level yang suka memberikan pernyataan terkait banyak orang agak hati-hati. Kita akan sudah tahu persis kemarin ada yang saya yakin orang bisa tahu semua. Gara-gara ngomong goblok sama penjual es, seorang yang punya jabatan urusan khusus harus mundur. Jadi di zaman seperti ini memang lisan itu harus sangat hati-hati. Jempol kita juga harus sangat hati-hati. Tapi di Mas Budiman di sana kekuatan penyampaian dan niat baik Mas Budiman sangat baik. Ada 27 kementerian tadi, bagaimana caranya terus satu kementerian begini caranya agar masyarakat miskinnya menjadi tidak miskin. Pertanyaannya sudah cukup saya pikir. Sekali lagi jalan saya kepada Mas Budiman dan Bu Rani, coba jadikan atau rasakan kemiskinan selama seminggu saja. Terserah mobil di desa mana, tidak perlu desa paling miskin. Setelah itu baru saya angkat topi. Pasti dalam rangka mengentasan kemiskinannya cepat, karena merasakan sendiri. Itu saja. Terima kasih. Dan, oh ya, saya mohon jawaban challenge dari saya ke Mas Budiman. Bersedia apa tidak pilih di kabupaten mana, agar nanti para dinas yang di sini juga bisa memfasilitasi. Miskin full fasilitas. Ngobrol Mas Budiman, bersedia apa tidak? Saya jawab ya. Oke. Orang nggak punya rumah itu, nggak punya rumah pribadi, miskin nggak? Miskin. Saya 2 periode di DPR belum punya rumah pribadi. Dan saya lebih kaya jenengan. Iya. Nah, saya nggak kenal. Saya 2 periode di DPR Tidak punya rumah. tidak punya rumah pribadi. Manajemen keuangannya nggak jadi. Ada soal yang lain bahwa saya tidak perlu memiliki fasilitas-fasilitas yang tidak menjadi kebutuhan urgent. Artinya begini, orang kalau misalnya terlibat pengentasan kemiskinan, saya mau tanya, Pak Prabowo orang miskin bukan? Tidak. Kaya raya. Kaya raya. Saya punya teman, saya nggak perlu sebut namanya, adalah belum miskin, jadi pejabat, tapi memihak banyak cukong, wagir, kaget, awalnya kaget, kiri munggah balik, jadi pejabat, karena lo kiri suwe, dendam pada kemiskinan jadi pejabat, kebijakannya memihak oligarki,
Tapi Pak Prabowo, contohnya Pak Prabowo, saya rasa belum pernah miskin. Tapi kebijakan-kebijakannya membela orang miskin. Tapi kalau soal tinggal di rumah rakyat, saya dengan Mbak Nani di BPPASnya sudah sepakat. Kita setiap kunjungan tidak boleh menginap di hotel, harus menginap di rumah warga. Saya sudah melakukannya di Pacitan, hari ini juga di Banyumas, dan insya Allah akan saya teruskan. Tentu kalau bisa tinggal di daerah, tergantung pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena pekerjaan kita kan kadang-kadang harus di Jakarta, harus ke daerah, tapi sebisa mungkin memang saat kita ke daerah, kita tinggal di rumah penduduk. Kita tinggal di rumah penduduk. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu kita tetap nyambung frekuensi. Apa artinya melihat Indonesia dari kacamata bawah? Itu kita lakukan. Itu kita lakukan. Jadi insya Allah saya dengan Mbak Nani sepakat. Dan Mbak Nani itu meskipun sekarang jadi wakil kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ya dolarnya masih sama, masih ke kolong jembatan, masih ke kampung kumuh. Kalau saya kebaikan di desa, masih ke kantong-kantong kemiskinan di desa. Kalau itu nggak cukup, nanti saja tunggu malaikat mengelola cara ini. Ya, jadi menurut saya bukan di situ ukurannya seseorang. Meskipun itu bukan ukuran, tapi saya dan Mbak Nani satu sih, kami sebagai pejabat, kalau kunjungan nggak boleh, jangan, ya, Mbak Nani ya, sepakat ya, sepakat kita ingat di rumah penduduk, makan dengan lauk yang dimakan penduduk, masak dengan yang dimasak oleh penduduk, itu cara kita. Kalau tinggal seminggu di daerah ya nanti kerja terbuka, ya kan? Ya kan harus koordinasi. Tapi kapan-kapan kalau saya pensiun, saya akan dulu pensiun sebelum berhasil. Oh itu ketemu Pak Prabowo. Saya akan usulkan. Saya akan dituju Pak Prabowo. Jadi begini, saya sudah terima kasih sekali atas langkah Mas Budiman. Hanya satu lagi yang mungkin yang saya yakin Mas Budiman mampu, yaitu mengkoordinir ke-27 kementerian itu dalam satu pintu pengentasan kemiskinan secara berjilid. Jangan masing-masing ya sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa Pak? Latif, Pak Latif. Di mana Pak? saya di Desa Gunung Mulet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Saya nyatakan ya Pak ya, asal nggak ada kerjaan, saya siap seminggu. Jangankan seminggu ya Pak ya. Saya mulai tahun 2003 sampai hari ini Bapak hitung. Pekerjaan saya di kolong jembatan, di rumah-rumah kumuh, dan hanya mungkin pagi tadi karena saya di Banyumas, saya nggak bersama mereka. Biasanya setiap subuh saya dengan mereka Pak. Terima kasih. Itu yang Jadi kalau urusan hati Pak, insya Allah saya sama Mas Budiman bukan lagi bisa merasakan, tapi nangis tiap hari Pak. Kami ini dikumpulkan sama Pak Prabowo karena tahu Mas Budiman memang pakar urusan desa. Kalau saya pakar urusan orang miskin Pak, dan Bapak ini miskin bukan lagi ekstrim. Bapak tahu nggak, miskin kota itu lebih Pak. Kalau di desa hampir nggak ada, kalau nggak punya rumah itu kan dipinjemin, kepala desa suka nyarikan rumah. Bapak bayangkan kalau di kota-kota kemiskinan itu Pak, di bawah-bawah jembatan, mereka tidur di jalan-jalan, KTP pun nggak punya, nggak pernah dapat bansos. Itulah hari-hari kami Pak, hari-hari saya terutama mengurus mereka. Siapa yang suruh? Pak Prabowo. Pak Prabowo itu lebaran lalu saya kasih contoh Bapak, 4,6 juta paket dikirimkan untuk orang-orang di jalanan yang tidak pernah dihitung oleh BPS. Dia nggak punya data. Mereka ini orang-orang yang nggak pernah merasakan lebaran ataupun Natal dan hari-hari lain Pak. Jadi kemiskinan di Indonesia ini ada yang dari desanya lebih miskin lagi Pak. Nah itu sudah puluhan tahun saya bersama mereka. Insya Allah
saya dengan Mas Budiman akan mempunyai komitmen. Mungkin juga nggak saya ditaruh di situ kalau saya nggak mencintai orang miskin. Saya sama Mas Budiman. Kan ini nggak ada yang mau. Gimana? Orang nggak punya anggaran, harus dobrak 27 departemen. Apa nggak kita ini harus jadi Superman sama Superwoman, ya kan? Tiap hari diskusi loh Pak nanti. Jadi Pak, saya kasih tahu, saya tambahan lagi 27 kementerian, Bapak tahu nggak duitnya banyak? 568 triliun. Nah, kok 3 kali pemerintahan terakhir ini menurut data nggak berubah kemiskinan? Kan ada yang salah Pak. Betul. Katanya mungkin tumpang tindih, kemudian salah pengalokasian, kan? Pasaran, ya kan? Saya bersama Mas Budiman, ini kan lembaga baru. Di saking gemesnya Pak Prabowo itu orang kayak dibuatlah badan ini, saya sama Mas Budiman, satu lagi sama Pak Imam Sumule, untuk bagaimana bisa menjadi dirijen, mengkoordinasi 27 kementerian tadi Pak. Bapak bayangkan, orang yang biasanya nikmat, diambil kenikmatannya, gimana coba? Makanya itu porsinya Mas Budiman, saya yakin Mas Budiman mampu. Nah, makanya mohon doanya, kami, saya, Mas Budiman, dan BPKC bisa mengoptimalkan uang yang tidak sedikit tadi Pak, 568 triliun di tahun 2024. Tahun 2025, 503 triliun Pak. Jadi ini luar biasa, tapi ternyata kami masih sering melihat saya ini tukang nebusin sekolah anak-anak yang nggak bisa sekolah Pak, anak-anak yang tidak bisa ngambil ijazahnya, anak-anak yang tidak bisa makan. Itu kebetulan saya juga sudah 14 tahun memegang yayasannya Pak Prabowo, dan kerjaan saya ya begitu tadi Mas Budiman sebutkan, saya berurusan dengan orang miskin. Nah, Pak Prabowo itu orang kaya yang nggak pernah susah, tapi kebetulannya sama orang miskin luar biasa sampai membuat yayasan Pak, karena beliau mikir kadang-kadang lama kalau nanti menunggu kebijakan dari pemerintah. Satu contoh Pak, baru-baru ini ada 18 anak di pemilik pondok. Coba Bapak pikir siapa yang kayak ini yang ini orang miskin, sangat miskin Pak. Ternyata orang tua mereka itu ada yang memang ditinggali dari bayi biasa, bukan yang terjatuh karena sakit miskinnya. Ada departemen yang cuma nampung sementara. Padahal ini ada duit yang gede banget loh Pak. Akhirnya yang maju adalah yayasannya Pak Prabowo. Kami yang ngurus. Sekarang sudah mulai kami sekolahkan Pak. Nah ini contohnya. Jadi Pak, jadi sebetulnya urusan tentang apa ya? Harus tidur seminggu, 2 bulan atau sekian bulan. Dan tetapi yang paling penting adalah nurani Pak. Kita ini harus punya nurani, punya hati gitu loh. Jadi kalau menjadi menteri nggak ikut Pak, ya cuma sekedar menjadi pejabat saja. Kebetulan saya sama menjadi Allah, nurani kami ada Pak di situ. Sama dengan nurani Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kalau lihat orang tukang beca itu Pak nangis. Saya presiden beca listrik Pak. Jadi nanti saya Mbak Yuma juga saya mau kasih beca listrik. Perbandingan nggak? Boleh. Sekarang masih dipesan. Ini yayasan karena ini dari yayasan saya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu nangis jika tukang beca 70 tahun, 75 tahun masih umurnya segitu masih cari makan di jalan. Jadi kalau urusan hati nurani ini sebenarnya balik lagi pada nuraninya. Ada loh yang orang dari miskin malah tinggal memutuskan ketika jadi pejabat malah korupsi. Jadi demikian Pak kira-kira yang dari saya, dan satu lagi untuk Bapak Kepala Desa semuanya, mumpung saya bicara, saya mau sampaikan ini ya. Badan Gizi Nasional itu kan akan memberikan makan pada anak-anak, tadi disampaikan Mas Budiman 82 sampai 83 juta. Itu butuh 28.000 dapur se-Indonesia. Satu dapur itu butuh 40 tenaga kerja ibu-ibu yang langsung. Nah, kalau ini ya Pak, dari dapur ibu-ibu ini itu bisa akan terserap nanti 1,2 juta. Jadi ibu-ibu yang tadi nggak punya pekerjaan, sekarang ini digaji oleh Pak Prabowo 70 sampai 80 ribu per jam. Jadi melalui dapur-dapur gizi tadi
gizi. Beras juga nggak bakal turun harganya karena berasnya juga terserap. Sing duwe peternakan juga nggak bakal turun harga ayam, itik, apa doke juga nggak bakal turun, ya. Jadi semua karena terserap, Pak. Program Pak Prabowo ini luar biasa. Jadi saya diinfo dapur bergizi atau belum? Tolong saya dikasih info, ya. Karena saya di sekarang BP Nasdem kan bisa kemana-mana, bisa menyampaikan nanti ke Badan Gizi Nasional agar ibu punya pekerjaan. Dia ketemu, nah ngomong yang males dia punya. Aku sedikit ya bisa baru mas ini mau tahu sekolah ini ya, ya kan? Orang apa orang enak kok. Ya, saya lulusan Unsur Pak, jadi saya tahu lah Banyumas. Baru-baru ini Pak Prabowo juga membantu di Kabupaten Banyumas itu sekitar 2,5 miliar sampai 3 miliar dana pribadi di yayasan saya yang kemarin kerjasama dengan Korem. Ya Pak, insya Allah Pak Prabowo secara pribadi maupun secara presiden komit terhadap orang miskin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti aku bebas melompat orang terus salah lah ya. Saya malah jauh-jauh tepat ini. Oke, Pak Turun, pokoknya menjalankan 2 rapat koordinasi. Kami sudah mengundang Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Badan Pusat Statistik. Rakor pertama. Rakor kedua kita sudah mengundang Kepala Badan Pusat Statistik, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Nanti kita akan buat rakor-rakor berikutnya. Ya ini menyampaikan ini loh, Kementerian kita titik program ini agar masuk. Itu oke? Ya. Terus. Terima kasih sekali Mas Budiman. Sekali lagi saya pesan, tanpa Mas Budiman memimpin ini semua tidak akan terjadi. Makan bergizi gratis pun kalau tidak betul-betul dipecicili nanti minta. Yang melaksanakan buatan itu. Demikian, terima kasih Pak Kades. Matur nuwun sangat atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sayang sekali Bapak Ibu semuanya, kita dibatasi oleh waktu. Jadi nanti setelah ini nanti ada